Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya oplo kotokannya ya, equalizer Kenwood GE itu GE56. Rusaknya seperti ini kalau saya bebas itu mau ya. Dan saya besarkan dulu volumenya. Oh, udah besar ya. Nah, ini bebas ya ketika saya pakai ini nyala, tapi kalau saya ini outputnya tuh gerak. Dok gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke ya, ini langsung aja saya bongkar. Apakah rusak di volume, potensio volume, ataukah faktor lain ya. Jadi ada rusak di komponen lain. Jadi ketika saya besarkan volumenya dia jadi seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, nanti kita cek dulu ya. Cek supply-nya, kita cek lain-lainnya ya. Kita buka dulu equalizer. Banyak juga ya yang perbaiki equalizer akhir-akhir ini, baik yang equalizer buat rumahan seperti ini atau untuk audio profesional ya, atau sound system gitu ya. Itu juga banyak yang habis. Oke, saya buka dulu. Nanti kita cek satu persatu tentunya. Pertama supply, yang kedua potensio. Kalau supply normal ya artinya nggak ada masalah. Kalau nggak normal ya kita obok-obok supply-nya dulu, atau kita ke potensionya dulu, seperti itu ya. Kalau nggak salah saya juga dulu pernah memperbaiki. Waduh, modelnya dicor ya. Ya seperti ini ternyata. Modelnya diejar seperti ini. Nah, ini supply-nya di sini. Ya posisinya agak susah ya untuk ngecek supply-nya ya. Seperti ini. Ini modelnya cocoran seperti ini. Ya, susah juga ya. Susah juga kanan kiri. Untuk cek supply kita cek dari dioda aja ya. Coba ya kita cek dulu ya supply-nya. Langkah awal dulu seperti itu. Setelah itu ya kita bongkar di sini. Cek potensionya nih ya di sini. Kita harus bongkar panel atau pas ini kan nggak bisa nih. Harus dari bawah ya. Harus buka gitu ya. Oke, kita cek dulu. Cari posisi enak dulu. Kita ngecek supply-nya. Ke 15 nih. 15 volt ada sini, yang ini. Nah ini ya, minusnya nggak ada ya. Tuh minusnya nggak ada, ini plusnya ada nih. Kita lewat dioda ini aja ya. Tuh nggak ada sama sekali. Apakah resistornya putus ya. Nah, kita cek. Kalau mau pasti ya kita harus buka gitu ya bagian bawah. Nah nggak ada sama sekali ya. Apakah resistornya ini putus gitu ya, bisa jadi ya. Langkah awal seperti itu. Oke, amati dulu dia 5,6. nggak kelihatan ya. Oh
Oh iya, ini untuk supply-nya ya. Supply-nya CT atau biasa ya? Oh ini biasa ya, saya kira CT ini. Oke, biasa nih. Biasa. Tapi ya tetap ya, kita cek. Nah, mencurigakan di situ. Awal ya memang supply-nya nih harus dicurigai. Untuk mempersingkat ya, saya lepas dua aja ya ini karena harus mengeluarkan ini. Ntar semua. Saya stopnya dulu. Bongkar ini dulu ya. Saya bongkar dulu ya. Oke ya, sudah saya buka ya seperti ini, dan ini pernah dionyok ya. Ini juga pernah dionyok istilahnya, udah pernah dioplok-oplok. Oke ya, jadi saya akan tetap berfokus ke power supply-nya dulu ya. Di sini tadi yang nggak ada itu yang minusnya ya. Sana ada, di sini nggak ada. Ini ada resistor ya, saya nggak bisa ngecek ya di sini. Kakinya di situ ya posisinya. Jadi seperti ini aja. Jadi seperti biasa ya, equalizer seperti ini. Nah ini supply utamanya di sini ya, supply utamanya. Terus dia lewat resistor, ada transistor sebelum masuk ke outnya ya. Nah ini resistor sini masuk ke sini. Nah ini tadi saya cek di sini, ini ada dioda, ini ada dioda. Ini saya cek plusnya ada, cuma minusnya tidak ada di sini ya. Jadi ini lewat resistor dulu, baru masuk ke sini ya, masuk ke sini. Ya, di sini kan ada Eco ya. Sini ini supply utamanya, terus lewat resistor masuk ke sini, terus ada transistor baru lewat ke sini. Nah, apakah transistornya rusak atau enggak? Tapi ya saya ceknya di bagian sini ya. Ini enggak ada ya, belum ke sana, sini aja enggak ada ya. Jadi di sini Eco yang utama, terus ini ya di sini enggak ada ya. Ini ada resistor. Nah, itu kita cek aja. Di resistor sini sebelumnya ada atau tidak, sesudahnya ada atau tidak. Kalau nggak ada, kalau sebelum ada, sesudah nggak ada ya, ada kemungkinan besar adalah resistor rusak ya, tapi tidak menutup kemungkinan transistor rusak, bermasalah, atau ada yang konslet di outputnya. Nah itu juga bisa ya. Oke, saya akan cek tegangannya di sini. Oke, dari posisi ini biaya naik. Merkingkong ya, nyarpis gini sambil video itu susah gimana mas ya posisinya ya, kalau nggak kelihatan bilang ketutupan tangan seperti itu, kalau nggak ya susah, kejauhan mana point yang dicek ya tinggal dicek aja ya. Ini sini dulu, ini ada atau tidak. Kalau ada, dia ada resistor ya, lewat resistor. Oke, sudah saya colokkan di sini. Sana ya, kita cek dulu ya yang plusnya. Tegangan plusnya. Wow, gede banget nih. Berapa nih? Gede banget nih. 20 lebih kah? Nah, 24 ya, ada ya. Plusnya ada, minusnya ada ya. 23 ada. Nah, ini ada resistor di sini. Nah, setelah resistor, nah ini enggak ada nih. Ini tadi yang saya cek ya, ini ada dioda situ, ini ada 15 volt ya, dioda zener itu ya, 15 volt. Nah langkah selanjutnya ya coba lepas dulu resistornya, paling gampang ya, 80 ya, 68 biasanya 4,7 kilo, ini 6,8 ya. Kita cek dulu, ya kita lepas saja ya, posisinya agak nggak enak, untuk ngecek tuh agak susah, ngeceknya tuh agak susah. Nah saja ya, ya biasanya cuma resistornya ini ya putus gitu ya. Oke, saya lepas satu ya, saya lepas di sini 68 kilo. Kita cek di sini. Nah putus ya, putus nih. Loh enggak ya, enggak putus, tidak putus.
tidak putus. Sebentar. Putus atau enggak nih ya? Oh, enggak putus. Tapi kok besar banget ya? Oh, putus ini. Bentar. Cari posisi enak dulu ya, PW. Ini aja skalanya, ini aja lah. 6,8. Ada ya. Tuh. Ada nggak putus ini ya, artinya aman. Berarti yang di sana ya, ada masa di sana, ada yang konslet. Kita lihat ya. Kita cek. Posisinya kita atur posisi lagi ya. Aduh. Begini ya. Repotnya jadi ngoplok kotok sambil video tuh gini susahnya. Oke ya, tetap kita fokus di sini. Artinya akan ada yang konslet di sini ya, karena di sini nggak keluar. Ya, kita cek dulu di sini. Tutupan, kelihatan nggak nih? Oke, nah gerak ya. Waduh, sulap. Sulap. Ini ya. Oke, main dapat main, plus sini, terus saya balik. Nah, ini dia bergerak ya. Artinya konslet antara C atau dioda, antara itu ya. Kalau transistor ya kemungkinan bisa, tapi kecil. Nah, kecil kemungkinan. Posisi enak dulu. Aduh. Ini dia. Ini dioda sender ya. Wah, 15 ya, kemungkinan 15 volt. Tuh kok susah banget. Oke, udah lepas kah? Udah lepas. Oke, udah. Oke, setelah kita lepas dioda, apakah masih konslet? Kalau tidak, ya berarti dioda rusak. Itu aja. Atau bisa juga langsung kalian cek diodanya. Tapi kalau masih, ya tinggal ilkonya yang jadi biang permasalahannya. Seperti itu ya, gampang. Oke, udah enggak ya? Ini saya balik ya. Ini kalau saya balik pasti bergerak, ini wajar. Ya. Ini dengan ini. Diodanya udah saya lepas ya. Nah, tuh dia nggak konslet. Ya artinya dioda nih. Udah fix diodanya nih. Nah, ini posisinya yang enak. Ya seperti ini ya. Nanti kita lihat itu lambangnya apa, dioda biasa atau channel. Oh, dioda biasa ya. Oke, dioda biasa. Lambangnya dioda biasa. Biasa ya paling 4148. Loh, ini saya lepas nggak apa-apa. Oh ya, konslet. Oh, konslet ya. Oke, konslet. Lepas aja lah ya. Biarin ngeceknya. Gambarnya dioda biasa. Ya, nanti mudah-mudahan ada serinya nih ya. Kalau enggak ya repot nantinya ya. Oke. Sini. Ini saya langsung sampaikan gini. Oh ya. Dia bergerak ya. Saya bolak-balik di sini. Tuh bergerak ya. Fix ini. Ya menjadi biang permasalahannya. Oh lah, ini pecah no. Apa nih dioda apa ya? 991. Waduh, nggak ada keterangannya. Oke, saya akan coba cari informasi dulu nih. Dioda berapa ataukah apa gitu ya. Kalau gambarnya dioda biasa di sini ya. Tapi kalau dioda biasa
Ya bisa jadi ya. Oke, saya akan cari dulu sambil nanti saya langsung saya pasang. Kalau ketemu nanti coba saya ganti dioda apa. Ini tulisannya 9, cuma 91 gitu ya. 91 bawahnya tidak ada lagi. 91 atau 16 antara itu ya. Cari data dulu apakah termasuk dioda Zener atau dioda biasa ya. Oke ya, untuk dioda saya nggak punya stok ya, itu kemungkinan 16 ya. Nah, kalau lihat kita di sini itu tulisannya bukan 91 ya, 91 atau 16 ya, kemungkinan perkiraan saya itu. Tapi ya kemungkinan 16 saya nggak punya dan jarang ya, bukan jarang ya, nggak pernah pakai. Ini adanya 15 saya punyanya 15 ya. Untuk sementara kita pasang dulu aja ya 15 ya, nggak masalah. Ini kalau di PCB nya gambarnya dioda biasa, tapi ini Zener ya untuk supply. Ini saya kasih sementara, untuk sementara dulu aja ya, nggak apa-apa. Wah nanti nggak bunyi mas ya, tetap bunyi ya, pasti bunyi, hanya selisih tegangan berapa itu ya, nggak ada masalah. Selisih tegangan sedikit aja. Ini saya pasang seperti ini dulu ya ala kadarnya. Nanti kalau ya saya ganti atau belikan yang 16. Tapi kalau ternyata selisih tegangannya setelah saya ganti ini ya nggak beda jauh, hanya sedikit, hanya 0, sekian ya, kita abaikan ya, pakai ini aja ya, nggak masalah gitu ya. Resistor sudah saya pasang ya, resistornya. Nah sekarang waktunya kita cek lagi tegangannya. Gampang, simpel ya. Kenapa ini diunyuk-unyuk yang lainnya ya? Ya mungkin ada masalah lainnya juga. Oke, sekarang kita coba dan culupkan. Oke, cari posisi dulu buat rekam sambil ngecek tegangan. Nah, di sini, wow, lupa voltasenya tinggi ya, 23 di sini ya. Oh 21 udah turun ya. Nah 14,8 ya, ketutupan tangan 14,8 di sini. Nah 15. Jadi betul ya, ini 16. Cuma ya nanti saya harus carikan dulu. Nah, ini sementara kita coba dulu aja ya. Kita coba seperti ini. Ini input output mana tadi. Oke, kita setel musiknya dulu. Musik terus kita colok-colokkan. Oh, musik. Oke, udah ya, musik udah nyala. Oke, sekarang kita culuk-culukkan dulu. Output, input, outputnya di sini, inputnya di sini. Oke, semua sementara itu aman. Oke, nyala, sudah nyala. Volume. Oke, ini bypass. Oke. Oh, ini groundnya belum ya. Nah, harus dapat ground nih. Ini ground. Saya besarkan. Sebelah nggak bunyi ya. Wah, godok-godok juga ya, repot nih ya. Oh, yang sebelah nggak bunyi ya. Apa bunyi ini? Sebentar. Ini saya selipkan dulu.
Nah ya, yang kendor ya. Ada yang kendor juga ya. Nah, potensionya perlu dicurigai ya. Nah, sekarang baru kita curiga di potensionya. Seperti itu ya. Karena ini ketika saya bypass bunyi semua. Ini udah besar ya, sebenarnya udah bunyi besar. Nah, oke ya. Nah, kita curiga juga di potensinya nih. Nah, oke ya. Oke ya. Itu akan saya carikan nanti senernya. Yang sebelah nggak bunyi, ketika bypass bunyi. Ada masalah juga, curiga juga di potensionya, volumenya ya. Ini saya harus lepas semua, tapi itu akan saya ganti dulu 16 volt ya, cari 16. Nah ini udah sore ya, nanggung. Jadi saya lanjut besok sambil carikan apa namanya diodanya ya. Udah jam 4. Oke ya, tinggal ini kita cek di sini ya. Jadi nggak hanya di supply aja yang bermasalah. Nah, oke, lanjut besok. Oke ya, lanjut lagi ya. Nah sekarang ini udah saya buka seperti ini ya. Potensionya, nah ini juga pernah di onyo-onyo seperti ini ya. Tuh ya, kemungkinan ya potensionya juga rusak ini ya. Harus ganti juga sekalian, nanti cari dioda senernya. Nah ini tinggal dicek aja ya, ngeceknya gimana mas ya, gampang. Ini biasanya 1 2 3 ya, 1 2 3. Nah ini kita cek ya, ketika kita kecilkan ini antara 1 dan 2 itu harus terhubung ya. 1 1 2 3 ya, biasanya 1 1 2 3. Ini kalau nggak terhubung ya tentunya kita curiga potensionya. Wah, nggak terhubung sama sekali ya. Ini dengan ini 1 dan 3, 1 dan 3 biasa menunjukkan kilonya. Ini berapa kilo, atau ini masih aslinya atau enggak nih. Waduh, nggak ada tulisannya, mungkin di bawah sana ya. Ya nggak ada tulisannya. Oke, masalah. Ini sama ini biasa menunjukkan nilai komponennya 1 dan 3 ya. Ini 1 3. Kalau kita geser-geser ya dia tidak akan pengaruh ya. Nah, tetap segitu biasanya. Tester saya loyo, jadi nggak bisa buat tolak ukur ya, nggak masalah. Oh yang ini putus ya, pantesan yang sebelah dia tidak bunyi. Nah ini putus nih, 1 3 dia tidak terhubung. Yang ini harusnya ini terhubung ya. Nah ini 1 3 dia terhubung ini ya, di tester gitu ya, gampangnya gitu ya ngeceknya nih. Oh dia terhubung, yang ini dia nggak terhubung. Sekarang antara 1 dan 2 itu ya. Nah ini nggak terhubung nih, ketika dikecilkan tuh nggak terhubung, putus ini putusnya ya antara jalur ini dengan ini dimana, ataukah ini yang putus atau yang sini yang putus ya. Kemungkinan ya seperti itu. 1 2 ini 2. Oh ini 1 1 2 3 betul ya. Oh, betul. Oh ini masih sama aja ya. Ya fix ini rusak. Ya harus ganti ya. Untuk potensio harus diganti. Biasanya ya untuk volume itu ya antara 5 100 kilo biasanya. Tapi kita lihat apakah ini sama seperti biasanya ya. Nah, kita ganti. Nah, sebelum kita opok-opok yang lainnya ya. Nah ini sendiri kita juga belum tahu ya, apakah ada penyakit grotok-grotok atau shock-shock ya. Biasanya karena ini menggunakan LED ya, yang ini dia menggunakan LED. Kalau penyakit grotok-grotok, wah nah itu membagongkan lagi itu ya.
Nah, kita harus bongkar. Untuk membongkarnya kita harus ngepas klem, nah, seperti itu. Pernah ya, sebelumnya saya pernah atau belum ya ini ya, untuk apa namanya, Kenwood ya, dengan potensio ini, karena dia enggak, ini jadi satu ya, enggak terpisah. Itu kita harus buka klemnya, terus dibersihkan satu persatu, bersihkan semua ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu berapa kilo, harusnya bisa ya, kita cek pakai multitester tuh berapa kilo itu bisa. Tapi karena ini sudah suloyo ya, alias apakah betul nanti ya, tetap ada pergeseran. Harus dilepas. Ini kelihatannya juga pernah dilepas ya, kelihatannya. Yang satu agak membandel. Kita pakai metode lama aja lah ya. Kita congkel gini, langsung kita apa namanya, kita tarik. Enggak ada keterangannya potensinya. Oh ya kan, oh ini kakinya ternyata tuh ya, sudah aslinya udah putus, ini disolder di sini ya, pantesan kacau ya, ini ya bekasnya ya, diunyuk-unyuk di situ ya. Pantesan. Kita pakai metode aja lah ya, tarik aja. Lebih simpel. Oh ini ada tulisannya. Ya 100 kilo ya, stereo 100 kilo. Oke ya, saya akan belikan dulu sener sama potensionya. Kalau udah seperti ya, ini udah fix ya, kalau potensionya bermasalah. Potensio bermasalah. Mudah-mudahan untuk yang ini, yang potensio yang ini normal ya. Kalau nggak normal, grodok ya, PR lagi. Kita bertahap aja ya, ngobrol-ngobrolnya. Supply sudah oke. Tinggal belikan aja senernya, saya kasih 15, kita cari 16 karena tulisannya 16 ya. Kemarin kan saya kira itu 91 atau 16 antara itu. Setelah saya perhatikan ya, karena ini supply-nya 15 lebih ya, kemungkinan senernya 16. Saya ganti 15 ya, dia keluarnya hanya 14 sekian ya. Kalau yang sebelah kan 15 sekian. Oke ya, belikan potensio sama senernya dulu. Nanti langsung saya pasang, kita coba suaranya. Oke ya, ini ya. Potensio sudah saya ganti di sini, sudah saya ganti. Ya, ini yang lama. Cuma yang sebelah tetap tidak bunyi ya, ini ya, ini kalau saya besarkan, jadi yang bunyi hanya sebelah sini. Nah, sebelah sini, yang sebelah sini tidak bunyi ya. Kalau saya lepas ini ya, saya lepas inputnya satu aja, tuh dia nggak bunyi ya, seperti itu. Nah, agak membagongkan juga ya, membagongkan. Oke, sini saya matikan dulu ya, matikan dulu aja lah ya. Biar kalian juga tahu ya, ini tetap step by step ya. Ini ngobrol kodoknya, kita nggak bisa langsung semua ya, namanya barang yang pernah dioblok kodok ya. Jadi seperti ini, kita harus metani, memperbaiki dari awal ya. Kalau ini ya, ini supply sudah saya ganti senernya ya, ini untuk pembuktian aja ya, biar kalian juga paham. Di awal juga sudah saya ganti, cuma senernya dia hanya saya kasih 15 volt. Nah, ini sudah saya kasih aslinya 16 ya, sener 16 volt. Nah, ini kalau saya cek ya, ini udah normal gitu ya di sini.
Loh, plusnya ya, minusnya udah 15 sekian ya. Tuh 15 sekian, plusnya dia juga sudah sama ya, 15 sekian. Kalau kemarin saya pakai yang 15 volt ya, dia minusnya 14 sekian. Nah, ini suaranya nggak bunyi sebelah, kenapa? Nah, ini agak sedikit membagongkan. Kenapa? Penyebabnya ini sudah saya urutkan. Nah, ternyata di sini ada beberapa echo yang hilang atau dilepas gitu ya. Untuk yang ini yang tidak keluar suara, di sini ada ya. Ini udah dilepas. Cuma yang aneh, yang ada suaranya di sini juga ada echo yang hilang. Ada 1 2 3. Ya, 1 2 3. Kalau ini cuma 1 yang ada di sini. Ya, kalau ini ada 3 tapi masih bunyi. Ya. Ini pastinya echo untuk apa? Ya tentunya saya harus mengurutkan ya, karena ini kan modulnya. Ini model cor-coran seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat jelas ya. Ini tidak ada. Ini jelas, ini sama ini ya. Ini berdekatan, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kalau ini ya kita ngurut ke ya. Ini ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya, kemungkinan ini. Echo yang ini nggak ada, dilepas, ganti ini. Nggak tahu penyebabnya apa, kenapa dilepas seperti itu ya. Kalau di sini memang nggak ada ya, udah sama kapasitor. Ini ada, ini ya, tinggal ini ya, echo-nya ini dengan ini. Nah, itu tidak ada. Nah, ini saya harus nyari ya, echo-nya apa ya. Ini yang satu ini, oh 015 ya, 015 033 068. Wah, ini echo-nya memang nggak ada yang jual ya, agak susah ya, agak susah seperti itu. Ini 10 mikronan nih, 10 mikro 4,7 ya, 10 mikro 4,7. Oke ya, betul ya, berarti echo yang ini ya, ini ukurannya kecil-kecil ya. 015 ya, ini tentu berhubungan dengan frekuensi ya, pastinya 033 068. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan coba belikan dulu ya. Belikan kalau yang ini 4,7 mungkin saya punya, cuma yang 0,0 gitu ya, itu saya tidak punya. Ini berhubungan dengan apa? Oh ya, betul ya, sini berhubungan dengan frekuensinya ya. Tentunya nanti kalau ya dia akan berbeda ya. Nah, suaranya ya, nanti kita coba carikan. Saya carikan dulu ya. Ini step selanjutnya ya. Potensio sudah beres, suara udah keluar, oke, supply udah oke, sekarang echo-nya. Oke, saya akan lanjut topul kodok. Nanti kalau udah oke langsung saya pasang ya. Tapi kalau memang masih ada masalah lainnya ya, tentunya saya videokan lagi. Tapi kalau enggak ya kita langsung ini saya rapikan ya, rapikan pasang. Jadi ini belum saya rapikan ya karena masih ada masalah di situ ya. Oke, saya belikan dulu echo-nya. Oke ya, di sini ya untuk echo sudah saya pasang, echo-nya ya, yang nggak ada sudah saya kasih ya, seperti itu. Nah, tentunya baru penyakit aslinya itu muncul ya. Sebetulnya ya penyakit umum ya untuk equalizer yang menggunakan LED seperti ini ya. Nah, penyakitnya apa ya, seperti ini. Nah, jadi yang sini ya, di awal yang sini ya, yang ini normal. Oh, sini ya, dengung dan krosok-krosok gitu ya, sok-krosok ya. Nah, sok-krosok nih. Oh, kalau saya dengungnya agak keras. Nah, ini kalau ini nggak ada dengung ya. Kalau ketika saya ini plus krosok-krosok ya, seperti itu ya. Oh, krosok-krosok, nggak usah kecilkan nggak ya. Nah, ya, antara inilah ya. Rosok-rosok ya, yang sebelah sini ya, seperti itu. Nah, ini
ya tentunya penyakit ini yang nganyelke ya, nganyelke. Nah ini modelnya seperti ini. Nah ini jadi satu semua ya. Nah ini itu ya kita harus ini ya apa, kalau ini dibersihkan atau disemprot kontak cleaner ya tentu nggak bisa ya, dan pasti nggak akan sembuh karena ini masalah di jalurnya yang untuk lednya itu ya, yang konslet seperti itu ya, yang menyebabkan rosok-rosok, godok-godok gitu ya. Nah ini solusinya harus dibongkar semua. Nah ini modelnya klem-klem seperti ini ya. Nah ini kalian tinggal anu aja ya, dipotong ya. Nanti selanjutnya pemasangannya kalau sudah diperbaiki ya, itu ya tinggal kalian pasang lagi. Nanti tinggal ini kalian nyonyok sedikit solder ya, terus kalian nuno Alteco atau lem ya jenisnya ya, seperti itu ya. Resikonya ya apa, equalizer dengan seperti ini, enggak hanya ini aja, seri ini aja, ada beberapa ya yang model seperti ini ya. Saya juga udah sering memperbaiki. Ya ini lebih amannya ya, ini harus lebih enaknya ya, bukan namanya, lebih enaknya ya harus saya lepas dulu ya, nih semua soketannya lepas. Nah ini kalian tinggal potong aja lah seperti ini ya. Nah, udah diklem seperti ini ya, susahnya itu ya model-model seperti ini ya, tuh aja ya agak susah ya. Tuh sekalian potong seperti ini. Nanti menggalikannya gimana mas ya, gampang ya nanti. Yang penting ini kita lepas dulu semua, banyak banget nih ya. Terus ini ya biar nggak mengganggu, dilepas. Oke ya. Jadi ini saya akan bongkar semua dulu ya, pas semua. Ini yang sebelah normal ya. Yang di awal juga coba normal, nggak ada masalah. Ya yang diopok-opok mana sana harusnya ini ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut oplok-oplok dulu ya. Ini lepas semua nih. Oke ya, ini sudah saya bongkar ya. Jadi ya seperti yang sering saya bilang ya, potensial model seperti ini jangan disemprot-semprot. Nah dari sini aja kelihatannya. Ini jelas beda ya, yang ini dengan dua ini dengan yang ini. Ini masih hitam, ini juga seperti itu. Nah ini yang sering bermasalah ada di sini, jalur yang untuk supply LED-nya. Kita cek dulu ya LED-nya yang mana nih. Ini tadi posisinya seperti ini ya, ini seperti ini. Nah ya kemungkinan ini ya, ini dengan ini. Kalau ini kan nyambung berarti untuk jalur potensialnya yang enggak nyambung. Nah itu bagian LED-nya. Kita cek aja. Cek kalau jarumnya bergerak. Nah ini bergerak, berarti plus minusnya seperti ini. Nah nyala ya. Nah ya, berarti ini dengan ini, berarti jalurnya ini dengan ini. Nah yang jadi masalah itu biasanya ini ya, jalur yang ke sini ya. Jadi untuk LED-nya itu ini dengan ini. Nah yang bermasalah itu ini nyepleti ini ya, yang sini dengan sini. Nah ini bisa juga kalian nanti di sedikit kerok ini ya, kasih pembatas biar dia enggak nyebrang ke sana ya, seperti itu. Atau bisa juga yang ini ya, coba kita center ya, kelihatannya normal. Kalian bersihkan ya belum tentu ya nanti bisa ya. Oh jalurnya seperti ini. Nah ini bisa juga nanti kalian sedikit bersihkan, cut ini juga ya. Ini kalau disemprot aja itu ya kemungkinan nggak akan mempan ya, disemprot pakai kontak cleaner gitu ya, dari luar ya. Nah, susah dari luar. Di solusi ya kalian bersihkan dan sedikit kerok gitu ya, nanti diputus jalurnya ya, bukan jalurnya ini ya, tapi disekat gitu ya, masih seperti pembatas itu. Yang sini ya paling sering, ujung pojok sini yang bermasalah. Nah, kelihatan juga udah bermasalah nih, agak sedikit aus juga ya. Jadi jangan disemprot. Nggak tahu nih ya jalurnya putus atau enggak ya. Kalau putus ya bisa jadi kenapa di sana dia dilepas gitu ya. Dilepas elko-nya, hubungan dengan ini ya, seperti itu.
Oke, seperti ini. Nah, jalurnya itu ya biasanya yang ini ya, ini tuh nyeplet ini, tapi ini sekatnya jauh banget ya, jauh, kecil kemungkinannya memang bermasalah di situ. Sini kita bersihkan aja. Oke, sini kita terawang di sini biar dia nggak nyeplet gitu ya, tapi harus hati-hati ya, hati-hati jangan sampai jalur putus. Untuk sekat aja ya. Nah, seperti ini ya. Biasanya kan dia karbonnya itu nyebrang, ini kan udah dibersihkan, sebetulnya udah bisa sih sebetulnya. Cuma kan kadang ada yang membandel karbonnya itu sampai nempel itu ya, ini kelihatannya nggak terlalu parah nih. Terus ini ya, ini juga harus hati-hati, pelan-pelan aja. Tujuan kita ada membeli sekat ya, biar dia nggak nyebrang ke sini. Nah, selanjutnya yang ini jalur ke sini ini nggak perlu, sebetulnya nggak perlu ya, karena sekatnya jauh dan nggak terlalu ya. Tapi ya kita garis gini aja ya. Oke, pelan-pelan kalian, jangan sampai terkena karbonnya ya. Pelan-pelan aja. Oke ya, untuk memutus aja ya, kalau memang ada yang nyebrang ke sana dia akan terputus gitu ya karbonnya itu ya. Kalau ini kebalikannya sama ya, yang mencurigakan cuma dua ini. Tapi kalau kalian mau lakukan keseluruhannya ya nggak ada masalah, tidak masalah gitu ya. Saya akan lakukan 1, 2, 3 aja yang paling mencurigakan. Nah, sisanya ini ya pelan-pelan ya, jangan sampai keputus sana ya jalurnya. Sekali lagi pelan-pelan ya, sekali lagi yang terpenting kita memutus karbon yang nyebrang seandainya ada ya. Kita lihat secara fisik nih nggak ada yang nyebrang ya, tapi ya untuk jaga-jaga ya, seperti itu. Kemungkinan ada juga nih jalur putus juga bisa ya, jalur ininya ya, karbonnya kan udah habis. Oke, pelan-pelan untuk diterawang ya, jangan sampai kena karbon lainnya. Nah ya sepertinya ini, jadi fungsinya ini aja untuk memutus ya, gitu ya, biar dia nggak nyebrang ke sana ya. Oke, satu lagi yang sisi ini, walaupun ini kelihatannya enggak ya, yang sebelah sini dua ini tadi yang mencurigakan ya. Selanjutnya akan saya pasang lagi ya, sebetulnya yang ini enggak penting ya, yang ini sebetulnya enggak terlalu aneh, yang penting yaitu ngasih garis itu ya, entah itu yang terpenting. Nah, yang terpenting itu ini, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu, jangan mikir ya harus rapi garisnya mas, masa pentak-pentok ya, jangan mikir itu ya, susah. Kalau ya pakai penggaris ya resiko terkena, ketika kalian tahan gitu terkena karbonnya malah besut-besut gitu ya. Nah seperti ini. Nah yang penting seperti ini ya. Ya oke, ini akan saya pasang lagi. Nah, ini juga bersihkan. Oke, aman ya, nggak ada yang neko-neko gitu ya.
aman ya, enggak sampai hitam banget. Tapi kalau kalian ragu ya sedikit kerok-kerok gini ya, tapi harus hati-hati seperti itu. Ya, udah ya. Nah ini tinggal apa namanya, saya pasang lagi, nanti kita coba ya. Tapi ya jangan diburu-buru di klem gitu ya, ini nanti yang penting dipasang dulu, nanti kita coba masih godok atau enggak. Saya cuma riskan agak di sini, ini jalurnya putus atau enggak itu ya. Oke seperti itu ya. Oke saya pasang lagi dulu. Oke ya, nih ya, nih ya, udah oke ya, udah nggak godok-godok ataupun berdengung, nih ya, itu godok-godok plus berdengung. Nah, di dua ini aja, tiga ini ya, 1, 2, 3 yang saya curigai sih, yang lain ini saya geser-geser itu nggak ada masalah. Tapi kalau pengen aman sekalian bongkar ya, kalian anu aja semua ya, ada masalah. Mati, harus ya tekan ya, belum saya klaim ya. Untuk pastikan dulu, nah seperti ini. Nah, pastikan dulu juga coba suaranya ya, suara dalam artian kita geser-geser frekuensinya fungsi atau enggak. Sebelumnya sih udah saya coba fungsi semua ya, fungsi semua nggak ada masalah. Ini coba kasih musik ya. Ini. Aduh, belum saya klaim ya. Ya jelas main ya, ini frekuensinya main semua. Ini harus ditekan dulu. Wah, harus diklaim ya. Nah, yang jelas ini sudah oke ya. Jadi seperti itu metodenya. Kalian harus potong jalur, tapi harus hati-hati. Ingat ya, jangan sampai terputus jalur dari karbonnya itu. Kalau putus gimana mas ya, kalian harus menguatkan kocek lagi ya. Dalam artian harus beli karbon konduktif ya, untuk menyambung jalur yang putus seperti itu ya. Jadi makanya kenapa harus saya terawang seperti tadi, yaitu biar kita tahu jalurnya jangan sampai kepotong seperti itu ya. Harus dibersihkan betul-betul bersih. Biasanya kalau konslet, benar-benar konslet itu kalau kalian tes ya, itu dia akan ada nilai hambatannya ya. Cuma ya terkadang kecil banget, jadi agak susah. Nah ini sekarang ini ya, ngeklaimnya gimana ya? Untuk awal pertama ini kan tinggal nyonyok aja nih ya, pakai solder seperti ini. Nah kalian nyonyoknya kan bekas-bekasnya ini ya. Nah kalau kurang kuat nanti kalian tambah dengan Alteco, dinyonyok Alteco itu ya. Nah, seperti itu. Wah maaf ya nggak kelihatan, tinggal dinyonyok aja seperti ini. Nah, nanti kalau ada yang kurang kuat bisa kalian tambah Alteco, tapi ya jangan langsung diteteskan ke sini. Alteco-nya harus ke media dulu, media dalam artian kalian kasih ke mana dulu, baru nanti kalian pakai obeng, peniti jarum, dinunul-nunulkan gitu ya, sedikit aja. Nah nanti kalau enggak merembes ke bawah ke karbonnya, ke jalurnya, jadi repot ya, kalian repot sendiri. Nih saya kasih ke titik-titik poin dulu ya. Ya intinya seperti itu ya, seperti itu ya. Nanti kalau memang ada yang kurang kuat gitu ya, bisa kalian tambah dengan Alteco nantinya itu. Ini karena harus saya tekan ya, saya tekan. Ini saya random dulu aja ya, titik-titik aja. Nah itu ya, harus saya tekan.
Oke ya, ini akan saya anu dulu ya, semua saya klaim dulu. Nah, enggak kan mangap-mangap gini loh ya, terus akan mangap-mangap seperti ini, mengoh mangap. Ya, seperti itu ya. Oke, ini saya anu dulu aja. Nah, harus saya tahan sampai nyoteng itu agak susah. Oke, saya tutup kotak dulu. Oke ya, ini sudah saya tutup, saya rapikan ya. Ini jelas nih tuh. Nah, nih saya besarkan, udah nggak krosok-krosok, udah nggak berdengung ya. Kadang berdengung kalau saya turunkan gini, ngung gitu ya. Ini jalan ya, ya. Ini aja ya, saya kasih input ya langsung bunyi ya, otomatis. Sudah sip. Jadi masalahnya tidak hanya satu ya, kita lihat secara di awal ya potensinya ya, jelas sosok. Cuma setelah dicek ya, supply-nya juga bermasalah. Setelah supply bermasalah, potensinya bermasalah. Setelah potensio bermasalah, ganti bunyi, tapi yang sebelah nggak bunyi, ada elko-elko yang dilepas ya, tentunya pasti ada sebabnya. Elko udah dipasang ya, ternyata grodok-grodok ya, seperti itu ya. Jadi penyakitnya double ya, seperti itu. Jelas ya, kalau pakai LED gini ya, kalau grodok-grodok ya harus kita bongkar. Solusinya ya seperti tadi, dipotong jalurnya, tapi ya harus hati-hati, jangan sampai terkena karbonnya, jangan sampai putus ya. Kalau putus nyambungnya gimana mas ya, belikan karbon konduktif gitu ya buat nyambungnya, seperti itu. Tapi ya metodenya seperti itu ya, diterawang aja biar nggak jalurnya nggak sampai belandang ya. Hati-hati aja ya, hati-hati, pelan-pelan, nggak usah tergesa, nggak harus lurus gitu ya motongnya. Yang penting itu dia terpotong ya, maksudnya antara kanan dan kiri itu harus terputus gitu ya. Sebetulnya bisa kita lihat ya, kalau kita terawang itu biasanya ada seperti karbonnya itu jerawut gitu ya, atau bleber seperti itu ya. Biasanya seperti itu, bleber, kena jalur satu dengan yang lainnya kena, seperti itu. Atau bisa juga kalian tes pakai multitester. Yang terpenting itu supply dari LED sama jalur untuk equalizernya, itu yang kalian tes. Nah itu dia konslet atau tidak ya, kalian tes saja ya di karbonnya itu. Biasanya kalau pakai skala kali 1 dia nggak terdeteksi ya, biasanya dia kecil banget ya, biasanya kecil banget ya. Biasa kalian coba pakai skala kali 10 atau kali 100 untuk mengeceknya ya. Jika ada hambatan sedikit ya, itu ya perlu dicurigai, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah saya juga pernah bahas juga ya caranya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu servisannya, blok kotokannya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.